kembali lagi di Serangkai Satu Channel. Masih bareng aku ada Ardiansa. Nah, tapi sekarang untuk saat ini, untuk podcast kali ini aku didampingi Om Santoso, tapi di sini tidak sebagai konten kreatornya karena aku menghadirkan Om Santoso sebagai narasumber. Karena sebelumnya kita udah membahas berkaitan dengan organisasi kepemudaan. Nah, ini Om Santoso ini kebetulan salah satu founder atau salah satu yang terlibat lah dalam hal pembentukan salah satu organisasi kepemudaan di desanya, atau mungkin lebih tepatnya RT ya, lingkupnya RT-nya. Nah, Om Santoso ini salah satu mungkin sesuai dengan yang dipakai bajunya, ini ada MSR. Mungkin nanti bisa dijelaskan terlebih dahulu ya dari Om Santoso, MSR itu apa sih sebenarnya, dan keterlibatan Om Santoso dulu di MSR itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan, karena kan udah pada kenal ya sama Om Santoso, karena kan di video sebelumnya kita udah sedikit lah terkait profilnya, tapi nggak apa-apa, kenalan sedikit aja, nanti habis itu jelasin lagi terkait MSR-nya. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Kemarin udah kenalan ya, namanya saya Galen Om Santoso. Karena di podcast kita sering dipanggil sapanya Santoso aja. Santoso. Oke, kali ini kita akan membahas tentang MSR. MSR itu Masin Satu Rasa. Jadi ada Masin itu adalah sebuah desa di Kecamatan Warongasem khususnya, dan itu lingkupnya Kabupaten Batang. Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pasti kan banyak nih yang mengira Batang itu mana. Oh iya, kan iya itu. Nah, Batang itu kita kasih tahu ke pemirsa ya. Batang itu adalah tetangganya Pekalongan. Tetangganya Pekalongan. Iya, Pekalongan. Mungkin kalau yang Pekalongan juga nggak tahu, mungkin tahunya Semarang. Nah, kalau dari Semarang itu ke arah barat sekitar 2 jam. 2 jam dari Semarang lah. Kalau urutannya berarti Semarang, Kendal, Kabupaten Batang, Pekalongan. Pekalongan, iya betul. Dan sering disebut kalau Batang itu Alas Roban. Alas Roban yang paling terkenal. Walaupun lebih dikenalnya karena hal mistisnya daripada yang lainnya. Iya gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi ya, tadi MSR ya. Dulu namanya bukan MSR, tapi Mukodam. Mukodam itu sebuah musola kompleks ya, kompleks Mukodam. Kemudian kita buat itu Mukodam Satu Rasa. Mukodam Satu Rasa. Tapi sebelumnya dulu lagi, sebelum Mukodam Satu Rasa itu ada yang namanya Mustang. Nah, ini Mustang ini logonya apa? Kuda. Kuda Mustang Satu Rasa. Tapi kemudian Mustang itu apa? Mustang itu Masin Tengah. Masin Tengah. Iya, Masin Tengah. Kalau Mukodam itu berarti pertama. Jadi diambil dari musola Mukodam, musola pertama kali di Desa Masin. Luar biasa, sejarahnya luar biasa itu. Aku malah baru tahu kalau Mukodam itu salah satu musola pertama. Itu Mukodam, ya gitu. Kemudian kita dulu saya masih ingat sekali tahun 2014 tepatnya, di tahun itu bulan September tanggal 28 itu pertama kali pembentukan MSR. Ganti ke MSR. Ganti ke MSR, Masin Satu Rasa. Kalau kita ngambil nama Masin Satu Rasa itu dulu itu punya temanya acara kegiatan Karang Taruna. Sepertinya itu. Itu tema dari Karang Taruna. Jadi jangan salah paham. Kalau Karang Taruna Desa Masin namanya adalah Ngupadi Luhur. Ngupadi Luhur. Kalau sekarang ketuanya adalah Bapak Fathur Rozak. Oke. Ya, nanti kita hadirkan di sini juga. Oh, bisa ya. Iya, Pak Fathur. Atau malah ini justru tanya ini setelah itu. Nggak tahu. Ya nanti kita lihat lah. Pak Fathur Rozak. Nah, kemudian dulu pertama kali ada acara Masin Satu Rasa itu kegiatan pas 17 Agustus. Nah, itu ada temanya Masin Satu Rasa. Kemudian kita mengambil nama Masin Satu Rasa itu untuk menguatkan Desa Masin seperti itu. Karena kegiatan kita sangat banyak sekali. Nah, oke. Sebelum masuk ke kegiatan-kegiatan MSR-nya sendiri, aku mau lebih fokus ke dulu sebenarnya ada berapa visi awal kenapa akhirnya ngebentuk dari dulu kan namanya belum sampai MSR ya, cuma maksudnya pondasi awalnya kenapa akhirnya bentuk tim ini, karena kan ini secara tertulisnya legalitasnya harusnya kan belum ada ya. Belum ada. Sampai sekarang masih ada nggak? Masih diproses. Masih diproses legalitasnya ya. Otomatis kan berarti ini istilahnya organisasi tingkat kampung yang mana ya udah di RT berapa aja Mas? RT 4, RT 3. RT 3 dan RT 4 Desa Masin gitu. Nah, dulu kepikiran awalnya gimana? Kenapa sih Mas akhirnya ngebentuk MSR ini? Jadi dulu gini, banyak teman-teman pemuda yang di sana notabene itu banyak yang nongkrong tanpa ada sebuah tindakan input ke desa. Kemudian banyak yang teman-teman yang hanya sekedar
nongkrong nggak jelas gitu loh. Nah kemudian dari sana saya membantu dulu 4 tim, itu ada beberapa teman-teman saya dari 4 tim itu membentuk, ayolah kita buat sebuah kegiatan yang positif untuk masyarakat. Nah tetapi itu tidak mudah sekali karena pertama kali itu kita ditolak banyak masyarakat. Kegiatan pertama apa Mas? Dulu pertama kali kita, kalau tidak salah itu sosial, kalau nggak salah tidak sosial, itu tentang sosial itu saya lupa itu, buka bersama kalau nggak salah pertama, karena sudah 7 tahun yang lalu. Oh iya Sudah 7 tahun yang lalu. Iya, jadi kita bentuk, digodok logonya, nanti logonya mungkin ditampilkan di layar ya. Oke, logonya udah ganti belum sih? Masih utuh. Masih yang lama. Ya, masih yang iya. lama. Oke. Jadi ada logonya, ada namanya, ada arti-artinya, tangan, kemudian rantai, kemudian lain sebagainya, itu ada artinya. Iya. Nah, itu sempat ada selisih paham dengan masyarakat sekitar. Jadi kita pas waktu itu saya masih membentuk 4 orang, kemudian jadi 7 orang. Kita masih sangat lemah itu. Banyak orang yang ayo mau diajak, nggak mau, ini untuk apa? Nggak ada manfaatnya, malah membuang uang seperti ini. Nah itu polemik di masyarakat sangat menghantam sekali. Jadi 1 bulan 2 bulan itu kita kolek gitu loh, masih merangkak. Kemudian kita buktikan ke masyarakat. Oh iya, saya masih ingat. Dulu kita membuat kegiatan bakti sosial ke Panjang. Waktu itu ada Panjang, salah satu desa di Pekalongan. Di Pekalongan. Nah, di Pekalongan ada kena rob banjir ya. Nah, itu kita buat Gala bantuan. Bantuan ke sana berbentuk uang, berbentuk baju-baju bekas dan masih baru juga ada ya. Nah, itu kebetulan banyak sekali yang respon. Dan dari 7 orang, kemudian anggota itu langsung melecit sampai 50 orang. Oke. Iya. Dari RT 34 itu. 34, dan sekarang sudah luas. Menyebar lagi dari beberapa RT, ada RT 2, RT 1, dan kemudian RT 5 dan sebagainya. Dan kita sering membuat kegiatan-kegiatan lingkupnya lintas organisasi. Oke, berarti kan awal mulanya memang ada ya sedikit, bukan sedikit lagi, mungkin banyak ada penolakan karena banyak sekali. Ini kan ya dalam Banyak artian sekali. kalau yang aku sedikit tahu bahwasanya MSR ini salah satu pondasi dari yang lainnya untuk kemudian ikut meramaikan dalam artian organisasi kepemudaan, dalam artian ketika ini menjadi salah satu yang pertama aktif. Aku nggak bilang pertama kali ada, cuman lebih ke yang sampai sekarang masih aktif dan juga bisa dibilang eksis gitu ya sampai sekarang, dan ya dengan kendala-kendala dari masyarakat gitu. Nah, untuk sekarang sendiri Mas, kondisinya dari masyarakat gimana nih setelah ini kan udah 7 tahun berjalan ya? Sangat welcome sekali. Jadi kita sering membuat kegiatan, ini salah satu contoh saja. Jadi kita beberapa bulan, misalkan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu kita membuat nasi kotak, nasi box, itu kita bagikan tengah malam, jam 12 malam. Nah, target kita itu orang-orang yang memungut sampah sama tukang becak yang di daerah Pekalongan, sekitar Pekalongan. Itu ada malam-malam itu pasti ada orang yang di sana, misalkan tidur di jalan raya atau di lemper dan sebagainya. Kita kasihkan tanpa kita dokumentasi, tanpa kita upload ke media. Karena saat itu kita berpikir jangan diupload dulu, supaya masyarakat tahu dulu, masyarakat sekitar kita tahu dulu program kita seperti apa. Dan alhamdulillah banyak support dari masyarakat. Kemudian masyarakat dari lingkup itu memberikan donasi. Justru sangat sering sekali saya mau donasi ini sering sekali. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Oke. Sekarang posisi dulu waktu awal ketuanya Om Santoso atau ya? Bukan. Dari awal saya nggak pernah jadi ketua. Oh, dari awal nggak pernah jadi ketua, cuma istilahnya ya penggerak gitu. Penggeraknya. Kalau sekarang posisinya apa? Masih sama? Sama saya. Atau udah ada jenjang atas nama pembina atau apa gitu? Enggak, saya nggak mau dibilang pembina mungkin karena saya juga masih muda. Di MSR itu ada teman-teman yang sudah bekerja, ada yang sudah punya anak, tapi masih aktif. Tapi bentar, kalau kayak gitu range umurnya berapa sih Mas untuk jalannya MSR? Kita nggak membatasi umur ya. Jadi kemarin kita ada bagi-bagi takjil, kemudian buka bersama lintas organisasi dan juga diskusi dengan masyarakat. Itu anak kecil yang usianya 5 tahun itu mereka orang tuanya mendaftarkan. Saya mau ikut MSR nih gitu. Saya mau ikut MSR nih. Nah, itu sedikit saya akan bangga karena dulu 1 tahun saya sering ditolak sama masyarakat. Nggak usah ikut kegiatan MSR, menghabiskan uang lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini adalah sedikit hasil lah. Dan alhamdulillah kota-kota Pekalongan dan sekitar itu sekarang sudah mengakui eksistensi dari MSR itu. Gitu. Oke, berarti ini kalau
dari Om Santoso sendiri menyebutnya MSR ini apa? Kalau tadi kan aku sedikit menyebutnya ya organisasi kepemudaan gitu dengan range umur yang sebenarnya welcome ke mana aja. Apakah memang secara pondasinya tetap di organisasi kepemudaan, tetapi secara lingkup keanggotaannya ini ya masih terbuka untuk semua kalangan atau bagaimana? Iya, kalau lintasnya bebas ya, kita anggotanya banyak. Terakhir kita umur 45 itu paling itu tua. paling tua yang saat ini untuk anggota. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain atau bapak-bapak yang lain yang mereka sangat support sekali dengan kita welcome saja. Oke. Nah, yang penting ada masukan-masukan. Dari sana kita sering membuat kegiatan-kegiatan yang itu untuk membantu musola, membantu masjid rutin dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Kalau fokus tujuannya sendiri apa Mas dari MSR ini? Fokus visi misi kita yang pertama untuk ke masyarakat dulu. Jadi membantu masyarakat, kemudian yang keduanya orang-orang atau teman-teman dari anggota MSR ini tahu organisasi yang sebenarnya. Jadi bagaimana memanajemen organisasi, bagaimana menjadi leader, bagaimana menjadi penggerak organisasi itu kita step-stepkan seperti itu. Karena kita membuat sebuah program itu kan biasanya organisasi hanya sekedar jalan di jalan gitu loh. Kalau kita tidak ada programnya, ada program tabungan, ada program kerja bulanan, tahunan, itu kita metrikan seperti itu. Jadi sesuai administrasi. Gitu. Oh, oke. Aku nggak mau bicara lebih banyak terkait program kerjanya. Nanti mungkin kita bisa undang ketuanya sekarang aja kali ya yang untuk. Kalau ketuanya sekarang mau Hatta namanya. Oh, oke. Hatta ini unik sekali. Kenapa? Ini sedikit mengulik sedikit ya. Jadi Mas Hatta ini adalah presiden MSR-nya. Mas Hatta ini dulu nggak suka dengan organisasi. Dia sukanya dulu Vespa lah, kemudian touring kemana-mana. Nah, kemudian kita tarik ke sini dan dia menjadi sosok leader di MSR, menjadi presiden MSR ini, dan luar biasa kiprah beliau sangat diakui di masyarakat, dan sekarang juga menjadi Kasat Korkel Banser, ketua Banser Masin. Apa itu Banser? Banser itu Barisan Ansor Serbaguna, jadi punya NU gitu ya. Gitu. Oke, berarti sekarang ketuanya Om Hatta ya. Om Hatta, ya. Gitu. Mungkin nanti kita bisa undang Om Hatta gitu untuk menjelaskan berkaitan dengan sebenarnya MSR sekarang itu mau arahnya kemana, kemudian program-programnya apa gitu, maksudnya biar lebih tahu lagi lah, khususnya untuk warga daerah Masin dan sekitarnya, karena ternyata memang secara program kerjanya tidak hanya menitik beratkan pada pengembangan desanya aja, karena kan tadi juga ada bagi-bagi nasi di daerah Panjang, Pekalongan, kemudian misalkan ada bencana-bencana di sekitaran kota Kabupaten Batang gitu, di Pekalongan juga masih masuk, artinya kan memang basisnya tidak cuma untuk pengembangan desa, tapi juga sosial untuk masyarakat sekitarnya gitu. Tapi kalau boleh tahu Mas, goals besarnya MSR supaya dikatakan MSR ini berhasil itu seperti apa? Kalau visi kita pertama, jadi gongnya dari MSR itu pertama kita memang tujuannya adalah mempererat kepemudaan dulu. Kemudian dari sana kita bisa membangun masyarakat, membangun desa Masin ini, terutama desa Masin, membangun desa Masin ini menjadi desa yang mandiri. Karena dulu ada program yang namanya usaha mandiri MSR. Itu kita masih membabat di sana bagaimana pemuda ini bisa berkarya untuk kemajuan desa seperti itu. Itu tujuan utamanya di sana. Oke. Ya di desa ini kan MSR ini salah satu dari sekian banyak mungkin organisasi-organisasi kepemudaan atau desa lainnya gitu yang ada di Desa Masin. Nah, mungkin nanti kita juga bisa undang ya beberapa. Ada apa aja Mas selain MSR? Ada Coreng. Coreng itu berarti Masin Gending. Masin Gending. Ya salah satu wilayah. Wilayah. Ada pendukuhan lah ya. Kemudian ada PMP. PMP itu berarti Masin Ledok. Kemudian ada juga Pagoda, ada juga Mambai, pemuda Mambai, ada Irmas, Ikatan Remaja Masjid dan lain sebagainya, banyak sekali. Di Masin ini ternyata kemarin kita list itu totalnya ada 11 ormas. 11 ormas. Ormas apapun, masuk keagamaan campur juga masuk. Kalau semuanya dihitung kurang lebih tadi 11 ormas. Nah, kalau sejauh ini Mas dari MSR sendiri ada kolaborasi nggak dengan organisasi-organisasi yang lain seperti itu? Iya, sering banget. Kita sering kolab dengan organisasi kepemudaan yang lain. Salah satunya ketika kegiatan
apa namanya itu pawai obor ya, Harom, kemudian Agustusan, lain sebagainya, kita collab dengan Soreng, PMP, Pagoda, kemudian teman-teman yang lain supaya ikut memeriahkan di sana. Karena satu titik tujuan kita adalah membangun nama Masin ini, gitu loh. Okay. Jadi ketika kita di intern itu namanya Mukodam Satu Rasa atau Mustang Satu Rasa, tapi ketika kita output keluar namanya Masin Satu Rasa gitu. Oh, oke. Jadi memang ya kalau tapi berarti memang secara internal kepengurusannya tetap ngambilnya dari yang wilayah Mukodamnya itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan nanti bisa lebih luas lagi. Oh, gitu. bisa jadi merging dengan organisasi lain. Mungkin. Tapi enggak juga. Enggak juga. Oke. Iya. Oke. Tetap kita di bawah Karang Taruna. Oh iya tetap. Oh, oke, berarti secara keorganisasiannya ini induknya tetap di Karang Taruna. Karang Taruna induknya, kemudian kita ada sub-subnya. Oh, gitu. Oke, masih jadi bagian dari Karang Taruna itu. Iya, Oke. betul. Nah, ini mungkin banyak yang penasaran, khususnya mungkin untuk yang tinggal di wilayah Masin dan sekitarnya yang sudah mengenal dekat dengan Om Santoso. Aku juga penasaran nih. Yes. Sampai kapan Om Santoso akan terlibat di MSR? Mungkin kalau itu saya kurang paham, tapi sebetulnya sampai kapanpun semampu kemampuan saya, kemudian diberikan umur panjang dan juga kesehatan, tetap saya akan fokus ke sana. Jadi tapi sampai sekarang kan masih terlibat kan? Terlibat, iya. Ada nggak sih keinginan untuk istilahnya ya udah nanti memasrahkan kepada generasi yang baru gitu untuk lebih ke pengkaderan gitu ya? Aja gitu. Pengkaderan selalu kita buat pengkaderan yang notabene adik-adik kita yang umurnya di bawah kita, itu selalu kita kader. Misalkan kegiatan apa kita kader, mereka ikut, kita libatkan, kemudian kita kasih tanggung jawab supaya mereka punya jati diri yang luar biasa untuk kita diterjunkan di masyarakat. Itu salah satu langkah kita gitu. Dan ke depan ya tetap saya akan memberikan amanat ya, ibaratnya tongkat ini kepada teman-teman yang lain yang memang itu mereka bisa berkontribusi di masyarakat yang sebenarnya. Oke, tapi harapannya kalau untuk MSR kedepannya apa nih yang terakhir? Harapannya selalu solid lah dari semuanya. Kemudian salah satu yang selalu saya kumandangkan dengan teman-teman itu selalu ikhlas dalam langkah segala sesuatunya. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit terkait MSR, atau mungkin kita lebih menyebutnya awal mula dan tujuan dari MSR, karena Om Santoso ini kebetulan salah satu penggerak atau ya bisa dibilang foundernya dari dulunya yang Mukodam Satu Rasa, Mustang Satu Rasa, sampai akhirnya terbentuk Masin Satu Rasa. Ya mungkin pun aku dulu juga sempat terlibat dan sebenarnya bikin logonya doang. Logonya doang. Iya, Batur Agil kan termasuk salah satu arahan. Om Ian ya. Iya. Kemudian siapa lupa. Iya, tapi nanti kalau misalkan ada rencana perubahan logo saya siap bantu, karena kayaknya logonya harus dimodernisasi. Kalau dari aku ya. Iya. Tapi ya di balik itu secara makna udah sangat bagus lah. Iya. Cuman mungkin bisa lebih brandingnya bisa lebih dikuatkan lagi gitu, karena kalau melihat dari baju sekarang sendiri aja udah nggak pakai logo kan? Masih pakai logo di belakang. Oh, di belakang logo kelihatan. Di belakang. Boleh dilihat Mas? Iya. Ini gini ya. New generation 9. Maksudnya Pak, ini generasi ke-9. Generasi Oke, berarti ini udah masuk ke generasi 9. Semoga ya bisa sampai ke generasi ratusan lah ya. Istilahnya makin berkembang lagi untuk MSR. Oke, mungkin itu aja. Nanti di video berikutnya mungkin kita akan undang juga dari Om Hatta selaku ketua MSR tahun ini. Mungkin kita akan banyak tanya-tanya terkait program kerjanya atau kegiatan-kegiatan apa saja yang kemudian akan dijalankan di kepengurusannya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kita selain itu kita juga mungkin akan mengundang beberapa dari organisasi kemudaan yang lain di Desa Masin terlebih dahulu ya. Kita fokus ke Desa Masin terlebih dahulu. Mungkin ada Pagoda, kemudian ada Coreng, ada yang lainnya. Nanti paling dari kami minta bantuan untuk menghubungkan ke teman-teman untuk bisa berbagi atau ngobrol di channel ini, di Serangkai Satu Channel. Terima kasih kepada Om Santoso atas waktunya ini berbagi cerita terkait MSR gitu. Sama nantikan konten-konten berikutnya di Serangkai Satu Channel ini masih balik lagi dengan saya Ardiansah dan mungkin dengan Om Santoso. Yang next mungkin bukan narasumber lagi, tapi mungkin menggantikan sebagai MC atau hostnya. Oke, terima kasih, selamat datang, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Serangkai Satu Channel. Saya Ardiansah, terima kasih, bye bye.
Pak.